Bayangkan ini, selama 30 tahun Anda bangun setiap pagi, berpakaian rapi, berangkat kerja, menyelesaikan tugas demi tugas, memenuhi target demi target. Lalu, tiba-tiba, semua itu berhenti. Tidak ada lagi alarm, tidak ada meeting, tidak ada atasan, tidak ada tanggung jawab kantor. Kedengarannya seperti surga, bukan? Tapi tahukah Anda, data dari Journal of Occupational Health Psychology menunjukkan bahwa 1 dari 3 pensiunan mengalami depresi dalam 2 tahun pertama setelah berhenti bekerja. Kenapa bisa begitu? Karena pensiun bukan hanya soal berhenti kerja. Ini soal kehilangan identitas, rutinitas, dan tujuan secara bersamaan. Tapi kabar baiknya, ini bisa dicegah. Di video ini, saya akan bagikan 7 hal konkret yang harus Anda lakukan setelah pensiun agar hidup Anda tetap bermakna, sehat, dan jauh dari stres. Tonton sampai selesai karena poin nomor 5 seringkali paling diabaikan, padahal dampaknya luar biasa. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membangun rutinitas baru. Ini terdengar sederhana, tapi ini fondasi segalanya. Selama bekerja, hidup Anda punya struktur yang jelas. Bangun jam 5, berangkat jam 7, kerja sampai jam 5. Struktur itu membuat otak Anda merasa aman dan terarah. Begitu pensiun, struktur itu hilang total, dan otak Anda bingung. Solusinya bukan mengisi waktu sebanyak-banyaknya, tapi merancang rutinitas yang Anda pilih sendiri. Contoh rutinitas sederhana: bangun jam 5 pagi, olahraga ringan 30 menit, sarapan bersama keluarga, aktivitas produktif atau hobi 2 jam, istirahat siang, sore jalan santai atau bersosialisasi, malam baca atau nonton bersama keluarga. Tidak perlu kaku, tapi perlu ada. Rutinitas memberi rasa kendali, dan rasa kendali adalah lawan utama dari stres. Poin kedua, dan ini salah satu yang paling penting, adalah menjaga koneksi sosial Anda. Studi dari Universitas Harvard yang berlangsung selama 80 tahun, salah satu penelitian terpanjang dalam sejarah tentang kebahagiaan manusia, menemukan satu kesimpulan mengejutkan. Bukan uang, bukan kesuksesan, bukan bahkan kesehatan fisik, tapi kualitas hubungan sosial yang paling menentukan kebahagiaan dan umur panjang seseorang. Masalahnya, ketika Anda pensiun, secara otomatis Anda kehilangan lingkaran sosial terbesar Anda, rekan kerja. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, pertahankan hubungan yang sudah ada. Jangan biarkan silaturahmi dengan teman lama putus hanya karena Anda sudah tidak satu kantor. Kedua, bangun lingkaran sosial baru. Bergabunglah dengan komunitas pengajian, klub jalan pagi, kelompok berkebun, atau komunitas hobi apapun yang Anda minati. Ketiga, investasikan waktu untuk keluarga. Momen bersama cucu, anak, atau pasangan, itu aset terbesar yang seringkali kita abaikan saat masih sibuk bekerja. Ingat, kesepian bukan hanya menyakitkan secara emosional. Penelitian menunjukkan, kesepian kronis sama berbahayanya dengan merokok 15 batang rokok per hari terhadap kesehatan tubuh Anda. Poin ketiga adalah merestrukturisasi keuangan Anda. Salah satu sumber stres terbesar pensiunan adalah keuangan. Bukan selalu karena uang kurang, tapi karena tidak tahu berapa yang ada, berapa yang keluar, dan berapa lama uang itu cukup. Langkah pertama, hitung total aset pensiun Anda. Dana pensiun, tabungan, properti, investasi. Tulis semuanya. Langkah kedua, buat anggaran bulanan baru. Pengeluaran Anda setelah pensiun berbeda dengan saat bekerja. Tidak ada lagi biaya transportasi kerja, pakaian formal, atau makan siang di luar setiap hari. Tapi mungkin biaya kesehatan meningkat. Langkah ketiga, pisahkan uang menjadi 3 bagian. Dana kebutuhan harian, dana darurat minimal 12 bulan pengeluaran, dana investasi untuk melindungi dari inflasi. Langkah keempat, hindari investasi beresiko tinggi. Di usia ini, prioritas Anda bukan lagi mengejar return besar, tapi melindungi apa yang sudah ada. Pilihan aman, deposito, obligasi negara, ORI atau SBR, atau reksadana pasar uang. Ketenangan finansial bukan soal seberapa banyak yang Anda punya,
tapi seberapa jelas Anda tahu kondisi keuangan Anda. Poin keempat, temukan hobi yang benar-benar Anda nikmati. Selama bekerja, mungkin Anda punya mimpi yang selalu ditunda. Nanti kalau sudah pensiun, saya mau berkebun. Nanti mau belajar memasak. Nanti mau menulis buku. Nah, sekarang adalah waktu nanti itu. Hobi bukan sekadar pengisi waktu. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya hobi aktif setelah pensiun memiliki resiko demensia 30% lebih rendah dibanding yang tidak. Kenapa? Karena hobi membuat otak terus aktif, memberi rasa pencapaian, dan menjaga emosi tetap positif. Beberapa hobi yang terbukti baik untuk pensiunan. Berkebun, menurunkan kortisol, hormon stres, secara signifikan. Memasak atau membuat kue, melatih kreativitas dan koordinasi. Memancing, melatih kesabaran dan ketenangan pikiran. Melukis atau kerajinan tangan, melatih fokus dan ekspresi diri. Menulis, memproses pengalaman hidup menjadi warisan berharga. Tidak perlu langsung mahir, yang penting mulai dan nikmati prosesnya. Poin kelima, ini yang paling sering diabaikan, adalah menjaga aktivitas fisik secara konsisten. Saya tahu, mungkin Anda berpikir, saya sudah tua, tidak perlu olahraga berat. Anda benar, tidak perlu berat, tapi harus tetap bergerak. Mayo Clinic menyatakan bahwa aktivitas fisik ringan selama 30 menit per hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 35%, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, memperpanjang umur secara signifikan. Olahraga terbaik untuk usia 45-60 tahun. Jalan kaki pagi, paling mudah, tanpa alat, efektif luar biasa. Senam lansia atau yoga, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan. Renang, minim benturan, sangat baik untuk sendi. Bersepeda santai, menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kuncinya satu, konsistensi lebih penting dari intensitas. Jalan 30 menit setiap hari jauh lebih baik daripada olahraga berat seminggu sekali. Mulai besok pagi, tidak perlu tunggu siap, langsung pakai sepatu, keluar, dan jalan. Poin keenam, jangan pernah berhenti belajar. Ada mitos berbahaya yang beredar di masyarakat, bahwa belajar adalah urusan anak muda. Itu salah besar. Otak manusia memiliki kemampuan yang disebut neuroplasticity, kemampuan untuk membentuk koneksi baru sepanjang hayat. Artinya, otak Anda di usia 60 masih sangat mampu belajar hal baru. Dan justru disinilah kunci melawan pikun dan depresi. Apa yang bisa dipelajari? Teknologi dasar, cara pakai smartphone, video call dengan cucu, belanja online. Bahasa baru, belajar bahasa Inggris atau bahasa daerah lain. Keterampilan baru, memasak masakan baru, fotografi, musik. Ilmu agama, mendalami Al-Quran, kajian atau meditasi. Sejarah dan pengetahuan umum, baca buku, tonton dokumenter. Belajar hal baru memberikan dopamin, hormon kesenangan ke otak Anda. Itu sama efektifnya dengan obat antidepresi, tapi tanpa efek samping. Tantang diri Anda setiap bulan, pelajari satu hal baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Dan poin ketujuh, yang menurut saya paling dalam dan paling penting, adalah menemukan kembali makna hidup Anda. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis sesuatu yang sangat kuat. Mereka yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua kondisi. Stres dan depresi paling sering menyerang bukan ketika hidup kita susah, tapi ketika kita merasa tidak tahu untuk apa kita hidup. Pensiun adalah momen yang bisa memicu krisis makna ini. Dulu identitas Anda jelas, saya dokter, saya guru, saya manajer. Sekarang, siapa Anda? Jawabannya, Anda jauh lebih dari jabatan Anda. Beberapa cara menemukan makna baru. Pertama, berkontribusi. Jadilah mentor bagi generasi muda. Bagikan ilmu dan pengalaman 30 tahun Anda. Itu aset luar biasa yang tidak ternilai. Kedua, pelayanan sosial. Aktif di kegiatan masjid, gereja, atau komunitas sosial. Membantu orang lain terbukti secara ilmiah meningkatkan kebahagiaan pemberi lebih dari penerima. Ketiga, tinggalkan warisan. Tulis biografi keluarga.
Rekam cerita hidup Anda untuk cucu-cucu. Apa nilai dan pelajaran hidup yang ingin Anda wariskan? Keempat, perdalam spiritualitas. Bagi banyak orang, masa pensiun adalah waktu terbaik untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan karena sudah tua, tapi karena akhirnya ada waktu untuk benar-benar hadir dalam ibadah. Ketika Anda tahu untuk apa Anda hidup, stres tidak akan mudah menyentuh Anda. Baik, mari kita rangkum ke-7 hal tersebut. Pertama, buat rutinitas baru yang bermakna. Kedua, jaga dan perluas koneksi sosial. Ketiga, susun ulang keuangan Anda. Keempat, temukan atau hidupkan kembali hobi. Kelima, tetap aktif secara fisik setiap hari. Keenam, terus belajar hal baru. Ketujuh, temukan kembali makna dan tujuan hidup. Pensiun bukanlah garis finish. Ini adalah garis start menuju babak kehidupan yang baru. Yang kali ini, Anda sendiri yang menentukan aturan mainnya. Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Anda layak menikmati masa ini dengan penuh kegembiraan, kesehatan, dan ketenangan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda atau orang yang Anda cintai, bagikan video ini kepada mereka. Mungkin ada satu orang di sekitar Anda yang sangat membutuhkan pesan ini hari ini.